sebelum saya tangani atau sebelum saya menerima kuasa itu saya udah tahu semua. Karena roh Tuhan ada pada saya. Saya ingin tanya ke Pak Kamarudin. Pak Kamarudin, itu tadi pernyataan dari pengacara Baradae bahwa ada skenario yang sengaja dibuat, kemudian diminta agar Baradae menyampaikan skenario itu. Itu tim kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua sudah mendeteksi itu sejak awal atau bagaimana? Saya sejak awal, sebelum saya tangani atau sebelum saya menerima kuasa itu saya udah tahu semua. Karena roh Tuhan ada pada saya, jadi segala yang saya katakan itu bukan dari saya tapi dari Tuhan. Itu sebabnya ketika saya tulis di Facebook, polisi tembak polisi di rumah pejabat utama polisi, mudah-mudahan bukan karena wanitanya polisi. Itu masih ada sampai sekarang. Statement saya. Jadi oleh karena itu, begitu saya lihat mukanya Baradae, saya yakin bukan dia pelakunya. Dan saya yakin juga Ibu Putri itu dia tidak pernah merasa dilecehkan atau dilecehkan, tetapi yang benar adalah dia tergoncang karena Joshua itu anak kesayangan dia dibantai atas sepengetahuan dia, tapi dia tidak bisa menolong. Itu yang benar gitu ya. Oke, saya ingin tanya, selain suara Tuhan tadi yang Anda katakan, dari mana kemudian pembuktiannya bahwa memang yang terjadi bukan seperti kronologi ataupun skenario yang sudah dibuat? Anda keyakinannya dari mana? Karena ini proses hukum, harus suara Tuhan. Alat bukti. Saya tidak bilang suara Tuhan, tapi roh Tuhan ada bersama saya sejak di kandungan ibu saya, makanya saya bisa membongkar kejahatan-kejahatan yang besar. Dan apa yang ada dalam hati nurani itu saya investigasi dan benar semua. Saya sudah menyuguhkan 11 saksi, saya sudah menyuguhkan bukti elektronik, saya sudah memberikan barang bukti untuk disita. Tetapi penyidik kepolisian sama pimpinan kepolisian terus berbohong dengan cara menggali kebohongan, menutup kebohongan. Itu sebabnya saya bilang tidak bisa lagi orang ini dipercaya karena kerjanya berbohong. Maka Presiden Republik Indonesia harus membentuk tim independen. Saya sudah katakan libatkan PPATK juga supaya mengetahui berapa aliran uang kepada Baradae dan atau kepada keluarganya. Makanya ketika saya doktrin itu Nahot Silitonga dan terbukti benar Nahot Silitonga itu orang baik. Nah, kita bersyukur sekarang ada pengacara baru. Saya lihat pengacara baru ini juga ada pengacara yang takut kepada Tuhan begitu. Tanggapan saya kepada rekan saya, advokat pembela Baradae, buka aja seterang-terangnya biar Tuhan memberkati hidup saudara, demikian juga hidupnya Baradae. Saya sudah tahu pelakunya kok, artinya sudah kita berikan kepada penyidik juga. Kalau hanya berpedoman kepada keterangan-keterangan penyidik dan Kompolnas, dari awal mereka ini melawan saya semua. Tetapi karena saya strong enough untuk mempertahankan dalil saya atas peran Tuhan, akhirnya semua terbuka gitu loh. Jadi ini bukan saya yang mengatakan, tapi kehendak Tuhan. Karena kejahatan sudah terlalu banyak di sana. Gitu ya. Pak Deolipa. Tolong dipahami itu. Jadi kepada rekan saya ingatkan rekan saya, tolonglah karena itu, kepada Baradae, tolong diingat wajah ayah ibunya, kakak adiknya kalau ada, sama diingat Tuhannya. Percuma dia misalnya tidak jujur karena Tuhan melihat dari atas gitu loh. Kita ini hidupnya sebentar saja. Inilah saatnya kita perbaiki institusi polisi ini dan perbaiki negara ini. Jangan lagi misalnya negara ini dikelola dengan hanya citra-citra dari kemunafikan begitu loh. Ya.